Misi Indonesia. Senang kita bisa berkumpul lagi, meskipun virtual, tapi kita yakin bahwa Tuhan hadir di saat kita memuji dan menyembah Dia. Sebelumnya mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati. Berdoa, Tuhan, kami bersyukur Tuhan atas kasih setiamu, atas kebaikanmu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih kalau Engkau sudah memanggil kami menjadi anak-Mu. Apa yang dapat kami balas Tuhan, selain kami memberikan pujian dan penyembahan yang terbaik yang dari dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, bertahtalah atas ibadah kami, atas pujian dan penyembahan kami. Haleluya, amin. Mari kita bersorak-sorai buat Tuhan kita, karena bukan hanya Dia turun ke dunia untuk menebus dosa kita, tapi Dia juga adalah Tuhan yang adil dan setia. Apapun kesalahan kita, asal kita mau datang kepadanya, maka Tuhan akan mengampuni kita. Oleh sebab itu, ayo kita katakan, Tuhan, terima kasih karena Engkau adalah baik dan kami mau milih kebenaran-Mu. Katakan, Kau Tuhan yang mulia, dari dunia tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau akan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup lagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat menciptakan hatimu. Tak mau ku hidup di dalam surga hati yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Kau Tuhan yang mulia, surga dunia tebus segala dosa. Kau beri kesempatan, beri kesempatan, kasih mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau akan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar surga hati yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah tak mau ku hidup
dalam hatiku, tahu menghidupi waktu takdirmu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaranmu adalah pilihanku. Haleluya. Beri sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Mari kita mau siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Kita mau ingat kembali pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, karena Engkau begitu mengasihi kami. Terima kasih Yesus. Kita mau katakan, kemanakah aku dapat pergi? Kemanakah aku dapat pergi? Menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Katakan sungguh besar, besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalammu. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak berselami bagiku. Sungguh indah. kita mau nyanyikan dari Allah. Kemanakah aku dapat pergi? Menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, Kau tak pernah tinggalkan kami Tuhan. dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanku, sungguh
mengasihi kami, bahkan sebelum kami mengasihi Engkau. Kami bersyukur Tuhan hanya Allah yang seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, kalau buruk apapun kami tetap indah di mata-Mu. Haleluya Tuhan. Apa yang bisa kami balas Tuhan selain menaikkan pujian dan penyembahan kami. Haleluya Tuhan, Engkau yang layak terima pujian kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Kita mau katakan sungguh besar Tuhan pengorbanan. Mari Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, dan Saudara-saudara dikasih Tuhan, sebelum kita sebentar akan merenungkan firman Tuhan, kita sebentar akan melaksanakan perjamuan kudus di hari Minggu pertama dalam bulan yang baru ini. Sebelumnya, saya ingin membacakan beberapa ayat dari 1 Korintus 11, ayat ke-26, dikatakan, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Ayat 28, karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri dan baru sudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya, sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, sebelum kita ambil bagian dalam perjamuan kudus ini, mari kita menguji diri kita sendiri. Firman-Nya tadi berkata dalam ayat 28, karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri dan baru sudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Mari kita melakukan dengan hati yang berkenan kepada Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian sudah dibaptis sebagai tanda bahwa Bapak Ibu Saudara menjadi pengikut Tuhan, mari kita belajar untuk terus mengerjakan keselamatan yang sudah Tuhan berikan. Kita lakukan perjamuan kudus ini dengan hati yang tulus dan berkenan, karena Tuhan sudah pernah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Dan biarlah kita yang hari ini akan ambil bagian dalam perjamuan kudus, kita boleh sungguh-sungguh mengingat bahwa Tuhan memerintahkan untuk kita terus melakukan hal ini sampai nanti Dia datang kembali. Karena itu Bapak Ibu sekalian, kita tadi diingatkan dalam ayat 26, setiap kali kita ambil bagian dalam perjamuan kudus, kita bukan hanya mengingat akan korban Yesus disalib, tapi mengingatkan tugas Bapak, Ibu, Saudara, dan saya juga adalah untuk memberitakan bahwa Yesus sudah mati juga bagi banyak saudara kita, keluarga, atau saudara-saudara kita, teman-teman kita yang belum mengenal Tuhan. Mari kita boleh pergi menjadikan sekalian bangsa menjadi murid-Nya, dan biarlah perjamuan kudus hari ini boleh membawa berkat bagi kita, pribadi lepas pribadi, bagi setiap kita, untuk dalam bulan ini kembali mengalami janji-janji Tuhan.
Mari sebelumnya saya undang kita semua untuk berdoa terlebih dahulu supaya kita boleh sungguh-sungguh masuki perjamuan kudus dengan hati yang berkenan. Kalau hati kita tidak menuduh kita melakukan hal-hal yang bertentangan dengan apa yang dikehendaki Tuhan atau bertentangan dengan firman-Nya, pasti hati kita dipenuhi dengan damai sejahtera. Kalau hati kita dipenuhi dengan damai sejahtera, ambillah roti yang boleh mengingatkan kita akan tubuh Tuhan. Ambillah anggur yang akan kita minum, mengingatkan darah Tuhan yang berkuasa untuk menyucikan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan ambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Engkau kuduskan roti yang hendak kami makan, anggur yang hendak kami minum, sehingga saat nanti kami memakan dan meminumnya, kami diingatkan kembali Tuhan bahwa Engkau sudah pernah mati di atas kayu salib untuk menebus kami manusia yang berdosa ini. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang begitu luar biasa. Engkau sudah pernah berkorban supaya tidak seorang manusia pun yang binasa, namun kami boleh dikumpulkan kembali bersama Tuhan dalam kehidupan yang kekal. Karena itu Tuhan, kami mohon ketika kami saat ini menguji diri, kalau ada hal-hal yang Tuhan ingatkan, kalau ada dosa, kesalahan kami, ampuni kami Tuhan. Ingatkan bahwa kami perlu melakukan dengan hati yang tulus dan berkenan kepada Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami, Engkau ada di tengah-tengah saudara-saudara hamba-Mu yang ada di setiap tempat, supaya saat kami masih melakukan perjamuan kudus ini dengan online, Tuhan ada bersama dengan setiap pribadi. Mari Tuhan, Kau berkati perjamuan kudus ini dalam nama-Mu. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita boleh mengangkat roti dan kita melakukan sebagaimana yang tertulis dalam kebenaran firman Tuhan sebagai berikut. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara sekalian, bukankah roti yang sudah dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mau angkat cawan juga di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau kami boleh ikut ambil bagian dalam perjamuan kudus di hari Minggu pertama dalam bulan ini. Kami mengucap syukur untuk Tuhan yang pernah berkorban, mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kami manusia. Kami bersyukur kalau kami boleh menerima Engkau dalam hati kami boleh diselamatkan, itu semua karena anugerah-Mu. Kami tahu Tuhan, Engkau sudah membayar lunas, Engkau sudah boleh mengampuni kami manusia yang berdosa saat kami menerima Engkau dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, buat kasih karunia yang sudah Engkau berikan kepada kami. Untuk anugerah-Mu yang begitu besar, kami sangat bersyukur. Mari Tuhan, kami tahu darah-Mu berkuasa menyucikan kami. Darah-Mu berkuasa untuk bahkan menyembuhkan kalau di antara kami ada yang sakit. Darah-Mu berkuasa untuk menolong kami menyelesaikan setiap persoalan yang kami hadapi. Kami diingatkan ketika Engkau mati pada hari Jumat, pada hari ketiga Engkau bangkit. Dengan kuasa kebangkitan-Mu Tuhan, Engkau menyatakan bahwa Engkau sudah menang dari maut. Kami tahu maut itu adalah musuh terakhir kami. Karena itu kami yakin Tuhan, tidak ada satu perkara pun yang mustahil bagi orang yang percaya. Pada hari ini Tuhan, saat kami ambil bagian dalam perjamuan kudus, kami percaya Engkau juga boleh menguduskan kami Tuhan, supaya kami terus berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan.
Mari Tuhan berkati setiap pribadi yang sudah boleh ambil bagian dalam perjamuan kudus ini, supaya sepanjang bulan ini kami boleh dipimpin oleh Tuhan, kami boleh mengalami pertolongan daripadamu, dan kasih karuniamu boleh terus bekerja dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami kembali akan merenungkan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, supaya kami semua yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kami boleh diberi kekuatan yang baru, dan kami boleh bersyukur untuk hari ini Engkau sudah boleh ada bersama kami. Berbicaralah, kami siap untuk mendengar dan melakukan firman-Mu. Haleluya. Amin. Ya, shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom juga bagi setiap yang baru pertama kali ikut bergabung dalam ibadah GMI online. Ya, selamat datang, welcome. Dan ya, tadi kita baru mengambil bagian dalam perjamuan kudus yang menjadi peringatan bahwa Tuhan Yesus Kristus mati di kayu salib untuk menebus kita dan ya membebaskan kita dari dosa-dosa kita. Bersyukur bahwa di dalam Dia kita memperoleh keselamatan. Sekaligus kita juga diingatkan bahwa kita dipanggil untuk menjadi saksi-saksinya, menyaksikan tentang perbuatan-perbuatannya, supaya bukan hanya kita diselamatkan, tetapi sesuai dengan apa yang tertulis juga dalam Yohanes 6 ayat 40, kehendak Bapa adalah supaya setiap orang yang percaya kepadanya, mereka juga boleh memperoleh keselamatan. Amin. Ya, dan oleh karena itu mari kita juga semakin mengerti dan mengenal Tuhan Yesus melalui firman Tuhan yang sudah diberikan bagi kita. Dan kita akan memasuki tema baru di bulan Juli dan Agustus. Temanya adalah siap sedia dan makin teguh jadi murid Kristus yang hidup di akhir zaman. Siap sedia dan makin teguh jadi murid Kristus yang hidup di akhir zaman. Ya, basic atau dasar Alkitabnya kita juga akan membaca, yaitu dari Matius 24 ayat 44. Di situ tertulis, sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Dan ayat pokok yang kedua untuk subtema ini adalah 2 Petrus 1 ayat 19. Di situ tertulis, dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya, sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap, sampai fajar menyingsing dan bintang timur, atau dalam bahasa Inggrisnya juga lebih jelas Christ, jadi Kristus, the morning star, terbit bersinar di dalam hatimu. Ya, dari kedua ayat ini kita dapat memetik bahwa ya kita benar-benar diajak untuk memperhatikan, untuk siap sedia akan kedatangan Anak Manusia atau Yesus Kristus kedua kalinya. Di 2 Petrus 1 ayat 19 tadi dibilang supaya alangkah baiknya kalau kita memperhatikan, ya seperti memperhatikan pelita di dalam ruangan yang gelap. Ya, kalau kita membayangkan satu ruangan yang gelap dan ada cahaya kecil, itu pasti mata kita mendeteksi cahaya itu dan akan fokus. Jadi mari kita memperhatikan apa yang firman Tuhan nasihatkan pada kita mengenai akhir zaman. Dan akhir zaman kita tidak akan membahas tentang ya kejadian yang biasanya mungkin dibayangkan kalau dengar akhir zaman, apokalipse, yang banyak kejadian-kejadian yang dahsyat, yang kadang juga menakutkan. Tapi lebih akhir zaman sebagai waktu di mana setelah Yesus naik ke surga dan kita sebagai orang percaya menunggu kedatangannya yang kedua kali. Dan itu yang kita mau perhatikan, gimana di akhir zaman ini kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Ya, saya ingin mengambil analogi seperti dalam olahraga. Dalam olahraga, kalau mungkin kita tahu tentang komando ready, set, go, ya. Tapi kalau cuman dikasih komando itu, kita kalau membayangkan olahraga pasti bisa beda-beda bayangannya, karena nggak setiap olahraga sama ya.
ready set go untuk seorang perenang beda dengan seorang pelari ya. Dan juga disiplin dalam setiap olahraga itu beda-beda. Kalau renang itu harus latihan banyak di air ya. Kalau lari juga ada yang lari cepet, ada yang harus larinya bertahan lama, dan itu beda-beda latihannya. Dan begitu juga saya jadi ingin mengajak kita merenungkan gimana firman Tuhan menggambarkan akhir zaman. Settingnya gimana sih? Seperti di olahraga settingnya beda-beda, begitu juga akhir zaman itu ada setting tertentu, dan kita memperhatikan itu. Kedua, nasihat-nasihat apa yang firman Tuhan berikan, disiplin apa seperti dalam olahraga, ya sesuai dengan apa yang menjadi disiplinnya, ada trainingnya yang sesuai dengan itu. Dan apa yang firman Tuhan katakan untuk gimana kita sebagai murid Kristus perlu hidup. Ya, jadi mari kita baca ayat-ayat pokoknya kita ambil hari ini dari Matius 24 ayat 3 sampai 14. Matius 24 ayat 3 sampai 14. Kita baca dulu, terus kita akan go step by step ya ayat-ayatnya. Di sini tertulis permulaan penderitaan. Ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, "Katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia?" Jawab Yesus kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah Mesias,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun, berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi, semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya." Ya, walaupun ya kalau akhir zaman banyak yang seperti mungkin aduh kok berat ya, tapi mari kita tetap memperhatikan apa yang menjadi nasihat-nasihatnya ya. Tidak baik juga kalau kita hanya bisa menerima hal-hal yang enak atau yang kedengarannya tenang, tapi kita jadi mengabaikan warning yang diberikan oleh firman Tuhan. Tapi saya juga percaya walaupun ada banyak hal yang mungkin buat seperti kok kayaknya akan ada masa yang berat, firman Tuhan pasti juga melengkapi dengan bagaimana menghadapinya ya. Mari kita memasuki perenungan ini dengan mindset yang itu. Ya, yang pertama yang saya mau ambil untuk menggambarkan setting akhir zaman itu dari ayat 4 dan 5. Ya, tadi mungkin sebelumnya tadi Yesus duduk dan murid-muridnya datang. Jadi itu khusus Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya tentang tanda-tanda ya di akhir zaman. Di ayat 4 dan 5 kita akan membahas tentang poin pertama tentang setting akhir zaman, yaitu penyesatan. Jawab Yesus kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah Mesias,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang." Ya, ada dua hal yang saya rasa menjadi kenapa sih kok orang bisa disesatkan. Yesus berkata bahwa banyak yang akan memakai nama Dia, "Akulah Mesias." Ya, Mesias atau bahasa Yunaninya Kristus itu artinya yang diurapi. Jadi banyak orang yang mungkin akan berkata, "Aku ada utusan Kristus, aku dipilih Kristus dan mari ikuti aku."
Dan mereka akan, kalau dibaca nanti sendiri di ayat 23 sampai 27 dikatakan bahwa nabi-nabi palsu atau mesias-mesias palsu itu akan melakukan banyak tanda-tanda dan mujizat. Ya, kita juga bisa melihat selama Yesus hidup dia juga melakukan tanda-tanda dan mujizat. Dan orang-orang yang mengalami hal itu biasanya akan membawa orang-orang untuk datang juga supaya disembuhkan, supaya mengalami mujizat. Namun ya di sini kita melihat bahwa mesias-mesias palsu akan menggunakan hal itu, dan saya rasa penyesatan terjadi karena manusia itu hanya tertarik pada sensasi, atau kita bisa cenderung untuk tertarik hanya pada sesuatu yang menakjubkan ya, seperti dalam dunia sosmed kalau ada sesuatu yang wow gitu pasti biasanya menjadi viral, banyak disebarin dan di-share. Dan ya hal yang lain yang juga menjadi penyesatan yang Yesus singgung itu ada di Matius 22 ayat 23 sampai 33. Kita nggak akan baca semuanya, tapi di cerita itu ada beberapa orang Saduki yang melontarkan pertanyaan pada Yesus bahwa ya ada satu couple ya, mereka menikah tapi suaminya meninggal. Terus dari budaya dulu kalau suaminya meninggal dan dia ada saudara, mereka wajib untuk menikah dengan istri yang ditinggalkan supaya keturunannya bisa dilanjutkan. Dan itu terjadi sampai 7 kali. Dan mereka bertanya, nanti kalau di surga suaminya siapa ya gitu, karena kan istrinya menikah dengan ketujuh orang tersebut. Dan di situ Yesus juga menjawab sesuatu yang menyangkut dengan penyesatan atau sesat ya. Saya akan bacakan di ayat 29. Yesus menjawab mereka, "Kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah." Ya, jadi mungkin pertanyaan yang diberikan orang Saduki itu kedengarannya pertama-tama menarik, kok seperti dalam ya ada sesuatu, tapi ternyata Yesus menegur mereka, "Kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah." Jadi dua hal ini penyesatan bisa terjadi karena hanya melihat wow efeknya, dan tapi tidak ada pengertian kitab suci dan pengertian akan kuasa Allah. Makanya kita mau melihat nasihat apa sih yang Alkitab katakan supaya kita tetap teguh dengan diperhadapkan dengan penyesatan itu. Ya pertama mungkin juga basicnya Matius 10 ayat 1. Apakah sekarang salah gitu kalau ada tanda-tanda dan mujizat? Kalau kita baca di Matius 10 ayat 1 dan disambung ayat 5 sampai 8, di situ tertulis Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Kalau dilanjutkan ayat 5, ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma." Jadi tanda-tanda dan mujizat itu memang sesuatu yang Yesus percayakan kepada murid-muridnya, juga khususnya pas mereka diutus. Begitu juga saya percaya Tuhan memberikan kuasanya pada setiap orang percaya untuk melakukan hal ini. Namun sekarang perbedaannya di mana? Di ayat 7 diingatkan, "Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat." Tujuan Yesus waktu dia di dunia sebagai manusia, dia selalu memberitakan tentang kerajaan surga. Tidak hanya sekedar untuk menunjukkan mujizat dan kuasanya, tetapi dia selalu mengajak orang-orang untuk mengerti tentang kerajaan surga, mengerti tentang kehendak Bapa.
Ya, dan di ayat 8 tadi dikatakan, kamu telah memperoleh dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Jadi di sini bisa kita petik bahwa kita harus sadar, pertama, mujizat dan tanda-tanda itu kuasanya itu telah diberikan oleh siapa ya. Jadi jika ada orang atau yang melakukan mujizat dan tanda-tanda tapi dia tidak meninggikan Tuhan atau Yesus, ya berarti ini merupakan tanda-tanda penyesatan, karena kuasa itu diberikan dari Tuhan Yesus untuk, atau dari Bapa untuk dilakukan, dan juga tadi diberikan, diperoleh dengan cuma-cuma, dan makanya kamu juga beri dengan cuma-cuma. Jadi tanda-tanda dan mujizat itu tujuannya tidak untuk menguntungkan atau untuk keuntungan si orang yang melakukan tanda dan mujizat itu. Itu yang dapat kita perhatikan. Selain itu, kita akan melihat di Efesus 4 ayat 11 sampai 14, karena tadi ngomong tentang nabi-nabi palsu. Di situ tertulis bahwa, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik berita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Ya, di sini kita juga diberikan warning tentang penyesatan. Dan tadi ada rasul-rasul, ada nabi-nabi, orang yang memberitakan Injil, mereka itu semua dikasih tujuannya, yaitu untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Ya, jadi sekali lagi bukan untuk menguntungkan diri sendiri, tetapi untuk membangun tubuh Kristus. Dalam bahasa Inggrisnya digunakan kata responsibility. Ya, mereka punya responsibility, tanggung jawab untuk pekerjaan pelayanan, untuk membangun, sehingga kita sebagai orang-orang percaya itu mencapai kesatuan iman, pengetahuan yang benar tentang Allah. Ya, pengetahuan yang benar tentang Allah salah satunya kita juga dapat dari firman Tuhan ya. Tadi kita sudah sebut bahwa sesuatu yang sesat itu karena kita tidak mengerti mengenai kitab suci. Oleh karena itu, mari kita juga semakin giat training dalam kita mendalami firman Tuhan. Ya, firman Tuhan bisa mungkin kita bayangkan seperti tour guidebook. Kalau kita sebagai turis berwisata ke satu tempat yang kita tidak kenal, terus ada tour guide, tapi kita juga ada tour guidebook ya. Dan tour guidebook ini anggap aja ini sesuatu yang semuanya faktanya benar, yang menunjukkan tempat-tempatnya. Kalau kita mempelajari buku itu, mau kita akan tahu gitu apakah guide yang kita ikuti menceritakan hal-hal yang benar atau tidak ya. Dan begitu juga jangan kita menjadi turis yang kita udah dikasih guidebook yang benernya tapi kita buta mengikuti guide yang salah. Ya, nasihat apa yang firman Tuhan katakan tentang penyesatan juga, ya kita di Matius 7 ayat 15 dikatakan bahwa kita harus berwaspada terhadap nabi-nabi palsu yang datang, dan salah satunya nasihat yang diberikan kita harus memperhatikan buahnya, melihat buahnya gimana, mungkin cara hidup mereka, apa yang mereka lakukan dengan tadi tanda-tanda dan mujizat itu. Dan yang saya mau ambil sebagai dasar, kalau kita melihat buah-buahnya, kita juga diingatkan akan tanggung jawab kita sebagai murid Kristus. Ya, tadi kita ngomong soal sedikit settingnya, sekarang training apa yang diajarkan oleh firman Tuhan di Yohanes 15 ayat 5, 7 dan 8 kita diingatkan bahwa untuk berbuah itu ada hubungannya dengan Yesus ya. Kita harus selalu balik kepada
senternya. Akulah pokok anggur, kata Yesus, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat 7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ya, jadi dengan kita berbuah banyak itu menjadi sesuatu yang mempermuliakan Bapa, bukan untuk mempermuliakan diri ya dengan hasil yang ada atau hal yang kita dapati. Dan juga ya satu identity kita bahwa kita ada murid-muridnya adalah dengan kita berbuah. Ya, selain itu, jadi kita juga diingatkan bahwa ya kalau supaya kita tidak disesatkan, ya tadi kita ngomong soal firman Tuhan yang adalah kebenarannya di 1 Yohanes 4 ayat 1 juga diingatkan salah satu hal yang sangat mendasar adalah bahwa saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Jadi ya, kita sering akan mengulang lagi bahwa kita harus selalu berbalik pada Yesus sebagai pusat dari segalanya, kepada kebenaran firman-Nya, untuk kita bisa bertahan ya dalam menghadapi setting akhir zaman. Untuk menutup poin yang pertama tentang penyesatan, dan ya soal penyesatan yang terjadi oleh tanda-tanda mujizat yang dilakukan oleh nabi-nabi palsu, saya mau ambil dari Kisah Para Rasul 14 ayat 15. Di situ ada pengalaman yang Paulus dan Barnabas bagikan, yaitu mereka tulis bahwa mereka saat itu sempat menyembuhkan, dan orang yang berada di situ yang mengalaminya, mereka datang dan mulai menyembah mereka. Dan saat mereka menyadari, Paulus berkata sesuatu yang juga bisa diambil sebagai rangkuman dari poin pertama. Hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa sama seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu, supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini dan berbalik kepada Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Jadi tujuan orang disembuhkan, orang mengalami hal demikian, sekali lagi ada berhubungan dengan mereka boleh menerima Injil, mereka boleh mengerti ada Tuhan yang berkuasa yang mengasihi mereka. Dan juga yang menjadi tujuannya adalah bahwa mereka meninggikan Allah, bukan orang yang dipakai untuk melakukan mujizat dan tanda-tanda itu. Ya. Kita akan melanjutkan ke bagian kedua dari balik ke ayat pokok kita di Matius tadi. Matius 24, yaitu saya mau ambil dari ayat 6 dan 8, yaitu tentang setting akhir zaman, tentang kegelisahan dan peperangan. Ayat 6-8 ditulis bahwa kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Ini satu nasihat ya, jangan kita gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Ya, dan selanjutnya bangsa akan melawan bangsa, kerajaan akan melawan kerajaan. Ada berbagai krisis, tapi saya mau fokus kepada tadi kegelisahan dan peperangan rohani. Juga di sini kita mau lihat apa sih yang
firman Tuhan ajak kita untuk kita training. Yohanes 14 ayat 1, di situ tertulis bahwa tentang kegelisahan. Pertama kita akan melihat Yohanes 14 ayat 1, janganlah gelisah hatimu. Dengan apa? Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Kalau kita lompat ke ayat 27, di situ tertulis bahwa damai sejahtera-Ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ya, jadi ada sesuatu saat kita percaya kepada Tuhan, saat kita berserah padanya dan mengalami damai sejahtera yang daripadanya. Dan tentang kegelisahan itu juga merupakan satu peperangan ya sebenarnya, peperangan rohani. Itu yang saya ingat. Mungkin kita di Jerman tidak, atau di Eropa tidak begitu mengalami suasana perang yang mungkin seperti ada di Timur Tengah ya. Tapi terlepas dari itu, setiap dari kita menghadapi peperangan secara rohani, dan peperangan itu yang saya mau fokuskan. Dan saya ambil itu diingatkan tentang peperangan rohani dari Efesus 6 ayat 10 sampai 12. Karena di situ diingatkan juga, Efesus 6 ayat 10, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, ya kembali fokusnya pada Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu. Ini juga merupakan akhir zamannya, di mana kita diperhadapkan dengan tantangan-tantangan, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pingganglah kebenaran. Kebenaran merupakan juga firman, dan Tuhan Yesus sendiri yang berkata, akulah kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil, kabar baik, damai sejahtera yang kita memperoleh dari Yesus Kristus. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Ya, kita percaya akan janji-janji Tuhan. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan. Sebenarnya kita sebagai orang percaya itu harusnya bersyukur setiap saat, karena keselamatan itu kita udah dijanjikan. Saat kita percaya pada Yesus itu udah pasti kita diselamatkan. Jadi kita tidak lagi pusing tentang aduh gimana saya selamat kalau kita sudah percaya Yesus, tapi gimana kita mempergunakan keselamatan itu, gimana itu berdampak gitu dalam cara hidup kita. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Ya, jadi kita juga diberikan nasihat apa yang kita harus training lagi, mempergunakan pedang roh, yaitu firman Allah. Ya, makanya kita selalu mendorong untuk kita masing-masing ambil waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Bukan yang utamanya bukan berapa banyak yang kita bisa baca dalam sehari, tapi bahwa kita berikan waktu melatih diri untuk merenungkan firman. Kadang bisa 1 ayat, kadang bisa beberapa ayat, kadang kalau mungkin emang kita lagi haus juga bisa lebih banyak, tapi intinya kita harus training. Seperti kalau kita hanya sekedar mendengar dari orang, cuman sekedar mendengar tanpa merenungkan sendiri, itu seperti kita cuman ditunjukkan cara menggunakan pedangnya atau cara menggunakan satu alat gitu, tapi kita akan susah untuk menggunakannya jika kita tidak melatih diri sendiri untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya, saya dulu pernah berkunjung exchange program, dan di situ teman exchange saya dia
bisa menggunakan panah dan busur gitu. Dan kalau ya belum pernah, mungkin kelihatannya masa sih kok nggak cuman narik terus lepasin gitu kan, tapi saat memegang busurnya untuk menarik panahnya itu perlu tenaga gitu, dan tenaga itu harus ditahan supaya dan untuk bisa targetin yang mau dikenain ya. Jadi ya itu harus dilakukan dulu supaya kita bisa mengerti gimana cara menggunakannya ya. Oleh karena itu saya mau ajak baca beberapa ayat ya, untuk kita benar-benar merenungkan, tapi juga nanti kita gunakan ya. Tadi kalau kita ngomong soal peperangan, ada beberapa penyebab ya dari atau unsur. Kalau kita ngomong soal peperangan, antara lain tentang ketakutan. Kalau ketakutan, ingatlah janji-janji Tuhan. Dia sering bilang jangan takut ya. Pas murid-murid di badai, Yesus sempat tidur dan murid-murid membangunkan dia, dan Yesus berkata, kok kamu gelisah ya, kok kamu takut gitu, nggak percayakah kamu bahwa Yesus itu berkuasa gitu. Jadi dia menenangkan badai. Di 1 Yohanes 4 ayat 17 juga ditulis bahwa dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Ya, ada keberanian. Jadi dan karena sama seperti dia, kita juga ada di dalam dunia ini, dan di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut ia tidak sempurna di dalam kasih. Ya, jadi kita menggunakan firman Tuhan bahwa kita memiliki kasih yang akan menghilangkan ketakutan. Dan juga perang itu biasanya ribut tentang kekuasaan ya. Dan kalau kita merenungkan kembali cara Tuhan, di Matius 23 ayat 11, Yesus sempat menyinggung bahwa kalau barang siapa dari kalian yang mau menjadi yang terbesar, biarlah ia menjadi pelayanmu ya. Jadi melayani. Dalam Yohanes 13 ayat 1 sampai 17, kalau yang mau merenungkan di rumah, itu tentang bagaimana Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Dia memberi contoh bahwa dia sebagai guru pun dia rela melakukan hal yang dulu dianggap sebagai satu pekerjaan yang sangat rendah ya, untuk menyuci kaki tamu-tamu karena berdebu ya, dengan memakai kasut sendal dari perjalanan, jadi banyak debunya, dan itu biasanya dilakukan oleh hamba-hamba slave yang ada di situ ya. Jadi gimana kita menghadapi suasana perang, yaitu dengan kita belajar melayani, merendahkan hati kita untuk membantu dan melayani orang-orang. Selain itu juga di Efesus 4 ayat 2, di situ juga dinasihatkan yang sama, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan selanjutnya itu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera ya. Kalau kita ngomong peperangan, biasanya kita ngomong tentang satu perpecahan, tidak ada kesatuan ya. Tapi firman Tuhan mengingatkan bahwa kita harus berusaha memelihara kesatuan roh ya. Jadi kesatuan itu tidak terjadi begitu saja, tetapi tadi ya harus ada kerendahan hati, harus belajar saling menerima. Dan di situ juga tertulis di ayat 13 dari Efesus 4, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Salah satu hal yang juga saya biasanya diingatkan adalah doa Yesus untuk murid-muridnya, yaitu bahwa dia khusus berdoa di Yohanes 17 ayat 1 sampai 26. Di situ Yesus berdoa
khusus untuk kesatuan murid-muridnya. Seperti Yesus dan Bapa adalah satu, biarlah mereka juga satu seperti dengan aku, dia berdoa. Jadi kesatuan merupakan satu hal yang sangat ditekankan juga dalam kehidupan Yesus. Kita lanjut lagi dalam Matius 24. Di situ tertulis di ayat 9 sampai 12. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku, dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Ya tadi mungkin lebih ke poin kedua ya, ada semacam peperangan, konflik. Ayat 11, banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Itu kita bahas di poin pertama tadi tentang penyesatan. Fokusnya di ayat 12 sekarang, dan karena semakin bertambahnya kedurhakaan maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tentang kedurhakaan, kalau dalam bahasa Jerman versi Hoffnung für alle ditulis Gottes Gebote werden missachtet. Jadi kalau diterjemahkan bahwa hukum-hukum Tuhan itu tidak diperhatikan lagi. Oleh karena itu kasih kebanyakan orang akan juga menjadi dingin. Saya mikir sekarang sebenarnya dengan semakin kita connected dengan seluruh dunia ya melalui internet, sepertinya dari perasaan kan kita semakin belajar mengenal budaya lain, menerima dan semakin toleran gitu. Tapi jadi apakah kasih menjadi dingin gitu? Tapi dengan hubungan semakin banyak tidak menghiraukan atau tidak memperhatikan lagi hukum Allah sehingga kasih menjadi dingin. Saya rasa diingatkan akan satu ayat bahwa apa sih kasih itu. Kalau kita buka di 1 Yohanes 4, di situ tertulis di ayat 10, yaitu tentang inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Ya, jadi kasih itu diingatkan kembali bahwa itu adalah kasih yang dari Bapa, yang Yesus yang telah diutus ke dunia ini. Dan kalau dihubungkan dengan itu, saya rasa atau saya yakin itu dari ayat yang tadi, kasih semakin dingin itu, semakin banyak orang yang mungkin tidak percaya lagi gitu ada Tuhan, ada Yesus yang telah diutus sebagai manusia. Tadi juga seringkali dalam bagian penyesatan disinggung orang-orang yang menyesatkan itu. Salah satu ciri kita bisa mengetahui itu penyesat itu bahwa mereka tidak mengakui bahwa anak Allah telah diutus sebagai manusia ke dunia ini. Karena datangnya Yesus sebagai manusia di dunia ini kan justru bukti terbesar, bukti kasih Tuhan yang begitu besar. Karena Yesus meninggalkan kekuasaannya, kemuliaannya di surga itu supaya dia menjadi manusia. Dan dia mengalami juga penindasan, mengalami mengalami kesulitan, kesusahan sebagai manusia, tapi bedanya dia tidak berdosa. Ya, dan oleh karena itu menghadapi kedurhakaan dan kasih yang semakin dingin, ya kita harus kembali lagi gitu, mengingat bahwa kita membutuhkan Yesus sebagai kasih itu di dalam kehidupan kita. Dan kasih itu tidak terlepas dari kebenarannya. Jadi kita juga bisa bayangkan bahwa kalau mengasihi secara buta dan tidak didampingi dengan kebenaran, ya juga bisa salah gitu. Kita bisa cuma mencari keadilan sendiri, apa yang cocok untuk apa yang kita kasih, dan tidak ada guideline-nya, itu juga akan kacau gitu. Hal ini diteguhkan juga di dalam 2 Yohanes 1 ayat 6 dan 7. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus.
Ya, jadi kembali kita diingatkan bahwa sebagai ya murid-murid yang di-training di akhir zaman itu, kita harus belajar untuk mengikuti perintah-perintahnya, dan semua perintah-perintahnya emang rangkumannya adalah kita belajar mengasihi. Seperti kita belajar mengasihi, kalau kita mengatakan kita mengasihi Tuhan, kita belajar dulu bahwa kasih itu datang pertama dari Dia, dan itu mendorong kita juga untuk mengasihi orang-orang di sekitar kita, walaupun kadang ada yang mungkin susah nyambungnya, susah kok nggak cocok ya, tapi kita selalu didorong oleh kasih Tuhan untuk sabar, untuk saling mengampuni, untuk saling menerima, ya, dan biar itu yang menjadi kesaksian kita, karena tujuan semuanya itu dari apa yang kita perbuat, kita menjadi saksi itu supaya orang akan mengenal Yesus sebagai juru selamat pribadi mereka. Tadi kalau kita balik ke Matius 24 ya, di ayat 13 dan 14 dibilang, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahnya akan selamat, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi kita diajak untuk bertahan, dan sekali lagi Injil kerajaan, kabar baik itu yang perlu terus diberitakan dalam kehidupan kita. Ya, semoga ya lumayan banyak ayat-ayat hari ini ya, tapi ini sekedar juga introduction dan banyak seperti ya kesempatan lah untuk kita bisa merenungkan mungkin bagian-bagian tertentu, dan ya saya harap kita semakin dikuatkan dan semakin bertumbuh dalam firman Tuhan. Seperti tadi, ready ya, kita ready dengan mempersiapkan diri dengan tools yang benar, kita set untuk menggunakan apa yang kita pelajari, dan kita juga siap untuk go ya. Dan jangan lupa, kalau bahasa Jerman dikatakan Übung macht den Meister, mungkin kita akan jatuh, mungkin kita akan ada tantangan, tapi ingat Tuhan Yesus itu selalu memberikan kekuatan untuk bangkit kembali. Dia adalah Tuhan yang Maha Pengasih, sabar, tapi Dia juga mau kita bertumbuh, mau ada progresnya ya. Jadi mari kita ready, set, go untuk bisa berdiri teguh di akhir zaman dan menjadi berkat. Mari kita berdoa untuk menutup firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu, atas janji-janji dan nasihat-nasihat yang Kau berikan untuk kami boleh siap dan menghadapi akhir zaman, roh-roh akhir zaman atau tantangan-tantangan yang ada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan bahwa kami boleh berpegang pada janji-Mu, kami boleh berharap dan bersandar pada-Mu, Engkau yang berkuasa tetapi yang juga begitu mengasihi kami. Kami berdoa Tuhan, Engkau yang berikan kami terus hikmat untuk mengerti firman Tuhan dengan benar, sehingga kami tidak terombang-ambing oleh pengajaran-pengajaran palsu atau yang menyesatkan. Ajar kami Tuhan untuk boleh semakin kuat dalam disiplin-disiplin rohani Tuhan, sehingga kehidupan kami benar-benar boleh menghasilkan buah-buah yang boleh dilihat dan dinikmati orang, sehingga mereka juga boleh mengalami keselamatan di dalam Engkau. Kami berdoa Tuhan, apapun yang menjadi tantangan dan pergumulan kami saat ini Tuhan, berikan kami pengharapan baru, kekuatan baru, satu gairah untuk berjuang Tuhan, dan bukan dengan mengandalkan kekuatan kami sendiri, tetapi benar-benar kami bersandar pada kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memberkati jemaat-Mu, dan Engkau yang terus memimpin dengan Roh-Mu, sehingga kami juga boleh peka dan taat pada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kau
Tuhan yang setia, tanganmu tersedia memegangku melintasi gelap dunia. Apapun keadaan, hati dan perasaan tak membatasi kuasamu di dalamku. Kasihmu kepadaku menerima apa adanya. Dalam kelemahanku, kuasa Tuhan jadi sempurna. Ku kan selalu kembali padamu, yang ku perlu hanyalah Kau Tuhan. Cintamu membuatku mengerti siapa aku yang sebenarnya. Ku kan selalu kembali padamu, yang ku perlu hanyalah Kau Tuhan. Cintamu membuatku mengerti siapa aku yang sebenarnya. Kau Tuhan yang setia, tanganmu tersedia memegangku melintasi gelap dunia. Hati dan perasaan tak membatasiku. Kasihmu kepadaku menerima apa adanya. Dalam kelemahanku, kuasa Tuhan jadi sempurna. Ku kan selalu kembali padamu, yang ku perlu hanyalah Kau Tuhan. Cintamu membuatku mengerti siapa aku yang sebenarnya. Ku kan selalu kembali padamu, hanyalah Kau Tuhan. Membuatku mengerti siapa aku yang sebenarnya. Aku karya indah. Mari Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, dan Saudara-saudara, kita menutup ibadah kita pada siang hari ini. Kita bersyukur untuk pimpinannya, dan saya mau ingatkan sekali lagi untuk bulan ini sudah ada dilaksanakan di beberapa kota ibadah-ibadah secara onsite, secara bertahap di GMI baik di Frankfurt maupun di kota-kota yang lain. Kita doakan juga sementara ibadah online ini masih terus berlangsung, dan untuk menguatkan Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita tetap menjadi orang-orang yang setia beribadah. Jangan mengundurkan diri dari ibadah, karena di akhir zaman ini banyak orang yang mengundurkan diri dari ibadah di jemaat lokal. Setialah untuk kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Mari kita menutup ibadah kita dengan doa bersama. Kalau tidak keberatan, silahkan Bapak Ibu Saudara di tempat masing-masing juga boleh berdiri untuk kita boleh menutup dalam doa. Tuhan, terima kasih kalau kami sebentar akan menutup ibadah kami, mengucap syukur untuk pimpinan Tuhan. Dari awal kami boleh memuji, menyembah-Mu, ya Tuhan. Kiranya Engkau boleh menerima pujian penyembahan kami yang kami persembahkan kepadamu. Kami sudah menyembah dalam roh dan kebenaran. Engkau kiranya boleh disenangkan, supaya kami boleh sungguh-sungguh menjadi penyembah-penyembah-Mu yang hidup dengan setia, Tuhan. Memuji Engkau dalam roh dan kebenaran, menjadi orang-orang yang selalu Tuhan dipenuhi dengan hati yang selalu boleh bersyukur hanya kepadamu. Berkati para pelayan musik pujian yang sudah menaikkan pujian, memimpin kami dalam pujian penyembahan. Juga berterima kasih untuk pemberitaan firman-Mu yang sudah disampaikan oleh PDP Christian Obaja yang menyampaikan kepada kami bagaimana
Engkau akan melatih kami sebagai murid-murid-Mu yang ada di akhir zaman ini, supaya kami boleh jadi murid-murid yang siap sedia, murid-murid yang di tengah banyaknya kedurhakaan, kami boleh dilatih oleh Engkau, supaya melewati masa-masa yang penuh dengan kedurhakaan ini. Kami boleh menjadi murid-murid yang berhasil, kami boleh tetap memfokuskan diri kepada Tuhan Yesus saja, karena Engkau lah menjadi pusat kehidupan kami. Kami juga diingatkan supaya kami tidak gelisah, Tuhan. Kalau kami mengiring Tuhan, kami hidup dekat dengan Tuhan, maka Engkau akan menyertai kami, menjadikan kami orang-orang percaya yang boleh bertumbuh, menghasilkan buah-buah yang semakin memuliakan nama-Mu. Berkati PDP Christian Obaja, supaya Engkau memakai dia juga dengan semakin luar biasa dalam kehidupannya, dalam pelayanannya. Kau urapi dia dengan urapan kuasa-Mu. Terima kasih juga untuk setiap kami yang sudah boleh mendengar firman-Mu ini, supaya kami boleh menjadi orang-orang yang bukan hanya mendengar, tapi kami juga siap untuk melakukan firman-Mu. Kami percaya kalau kami mau melakukan firman-Mu, Engkau akan tetap menjaga, melindungi kami. Kalaupun dunia sedang dalam keadaan yang tergoyah, kami tidak goyah karena kami dibangun di atas batu karang yang teguh, yaitu Engkau saja. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk semua ini. Sebelum kami menutup, kami juga ingat akan bangsa kami Indonesia. Kami mau terus berdoa, Tuhan, berilah hikmat kepada pemerintah, juga tentunya masyarakat Indonesia agar mampu mengendalikan penularan COVID-19, varian Delta yang kecepatan penularannya 6 kali dari varian Alpha, Tuhan, yang membuat peningkatan kasus COVID-19 melonjak drastis di Indonesia. Ada lebih dari 40 kabupaten atau kota, Tuhan, yang melakukan lockdown, Tuhan. Kiranya Engkau jaga, lindungi, supaya masyarakat diberi ketaatan, supaya penyebaran COVID ini bisa ditahan, dan kami menyerahkan masa depan bangsa kami ini dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau yang segala kuasa sudah ditaruh dalam tangan Tuhan, baik di surga maupun di bumi. Mari kami mohon, Kau sendiri juga yang bisa menyatakan kuasa-Mu, supaya Indonesia dijaga, dilindungi, bahkan dibebaskan dari persoalan COVID ini, sama juga seperti di Jerman dan di Belanda, Tuhan. Kami bersyukur kalau kami sudah boleh mengalami lockdown juga di negara Jerman dan Belanda ini. Kiranya Engkau terus bekerja, memberikan tetap kewaspadaan kepada masyarakat di sini, supaya kami menjalankan tugas sehari-hari dengan penuh tanggung jawab, dengan memperhatikan setiap hal yang sudah menjadi protokol yang sudah diberikan oleh pemerintah, supaya kami boleh terus menjaga, ya Tuhan, supaya kami boleh tetap diberi kesehatan. Mari Tuhan, baik di Indonesia, di Jerman, di Belanda, kiranya Engkau juga memberikan hikmat kepada orang-orang yang duduk dalam pemerintahan, kepada rakyat di Indonesia, kami yang di Eropa ini juga, supaya kami boleh menjadi bagian umat-Mu yang sungguh-sungguh, Tuhan, boleh semakin berdiri, semakin teguh, mengikuti kebenaran-kebenaran firman-Mu dengan semakin sungguh-sungguh, supaya kami juga boleh menjadi bagian yang boleh memulihkan keadaan bangsa dan negara di mana kami berada. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan para pemimpin di negara Indonesia, di Jerman, di Belanda ke dalam tangan Tuhan, supaya Engkau boleh memberkati mereka, supaya mereka yang takut akan Tuhan, Engkau boleh pakai untuk sungguh menegakkan kebenaran di negara-negara ini. Terima kasih Tuhan. Kami sebentar akan meninggalkan ruang online ini. Berkati kami sepanjang minggu ini ketika kami bertemu dalam rumah-rumah doa-Mu. Mari berkati Tuhan, baik rumah doa yang ada di setiap kota, ataupun Hope Global juga setiap hari Kamis, juga untuk Komsel Perak Perkasa. Engkau berkati supaya kami boleh terus dikuatkan dalam membangun iman satu dengan yang lain, dan sepanjang hari-hari ini Engkau boleh memberkati baik kami yang bekerja, baik yang studi, baik yang sudah berkeluarga ataupun yang masih single. Engkau berkati supaya baik para orang-orang anak-anak-Mu yang bekerja maupun yang sedang menjalankan studi, kami semua boleh menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, dengan membawa buah-buah yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan.
Kami percaya Engkau sudah boleh mendengar doa kami. Tiba saatnya, sebentar kami akan meninggalkan ruang online ini dengan berkat Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita boleh mengarahkan hati kita dan mengedahkan tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kepada engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberikan kepada engkau damai sejahtera, karena kasih karunialah Bapa. Damai sejahtera yang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh Kudus, menyertai engkau mulai dari sajam ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kembali untuk yang kedua kali. Haleluya. Amin.